Puji Tuhan. Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama kita Revival Total Ministry, Revival Total Ministry Batam, Sumatera. Haleluya. Saat ini kita akan melanjutkan pelajaran, pengajaran di buku yang ke-12, bab yang ke-120 dengan judul Kesadaran akan Waktu. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ini buku 12 bab yang terakhir, saudara. Ya. Jadi, dan ini luar biasa sekali. Hari-hari ini semakin mengokohkan, ya. Pengajaran ini untuk kita hari-hari ini, gitu maksud saya, ya. Jadi semakin menguatkan, semakin mendisiplinkan kita, ya, semakin menggairahkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Jadi simak baik-baik, persiapkan diri saudara, dan apabila nanti ada pertanyaan boleh lewat WA, ya, grup, ya, atau mungkin ada pokok-pokok doa, saya persilakan untuk boleh share di grup WA kita, ya, untuk kita boleh bersama-sama doakan. Dan kalaupun ada pertanyaan, nanti kita dibantu sama Pak Parlin, juga Om Twin yang ada di sini, untuk bisa membalas, ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anugerah-Mu yang boleh tercurah sepanjang hari ini, boleh kami nikmati di dalam situasi di mana kami di bangsa kami ini sedang mengalami pandemi untuk virus COVID-19, tetapi kami percaya kekuatan Allah itu turun atas kami. Bahkan Ibu Roh Kudus senantiasa menghibur kami, sehingga setiap kami di saat kami menempel saja di dalam hadirat Tuhan, menempel saja kepada kehendak Tuhan, kami lepas dari rasa suntuk, dari rasa bosan, dari rasa khawatir ataupun ketakutan, tetapi kami boleh dimerdekakan, kami boleh belajar kebenaran firman Allah tiap saat, tiap waktu. Kami boleh berkomunikasi dengan Allah setiap saat, setiap waktu. Kami boleh mendengarkan suara Allah di dalam hidup kami, sehingga hari-hari ini sungguh Allah menggiring kami kepada kami untuk senantiasa belajar. Kami senantiasa ada di ruang maha kudusnya Allah. Terima kasih. Terima kasih, ini kesempatan buat setiap kami, untuk kami boleh mengenal, mengerti waktunya Tuhan, tujuan Tuhan, apa maksud dari semuanya ini yang Tuhan mau berikan kepada setiap kami. Kami memberkati juga rekan-rekan yang ada di luar kabin siar ini. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun mereka yang boleh menangkap siaran ini, baik dari radio maupun dari Facebook, saat ini kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati untuk setiap rekan-rekan kami boleh mendapatkan anugerah belas kasihan dari Allah Bapa Surgawi, dari Tuhan Yesus dan Ibu Roh Kudus. Bahkan anugerah pengampunan, anugerah pemulihan, anugerah kesembuhan di dalam keluarga. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih. Ini rencana-Mu yang sangat indah bagi setiap kami yang mau meresponi dengan sungguh-sungguh situasi ini. Dan kami senantiasa mau di dalam hadirat Allah duduk dengan tenang. Terima kasih. Saat ini kami mau belajar bersama-sama dengan buku 12 ini di bab yang ke-120.
Terima kasih Bapa. Mari tuntun setiap kami, mari Engkau berfirman melalui hamba-Mu ini. Engkau berfirman, Engkau mau menyampaikan pesan-pesan yang Engkau mau berikan kepada setiap kami. Bahkan mari Ibu Roh Kudus, saat ini kami berikan otoritas sepenuhnya, otoritas untuk kami boleh diajar dan kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan, maksud Bapa untuk setiap kami hari-hari ini. Terima kasih, kami juga memberkati setiap peralatan-peralatan kami yang boleh kami pakai, kami gunakan. Biarlah peralatan ini berfungsi sebagaimana fungsi di dalam nama Tuhan Yesus, tanpa ada kendala-kendala yang berarti, bahkan semua boleh dilancarkan saja, karena kami percaya setiap kebenaran firman Allah akan disampaikan, akan bisa ditangkap melalui peralatan-peralatan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Ibu Roh Kudus. Kami persilahkan kedaulatan keluarga Allah ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kesadaran akan waktu, saudara. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang waktunya Tuhan, sekarang kesadaran kita akan waktunya Tuhan tentunya. Amin. Faktor waktu. Ketika aku ada di dunia, ini Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus menyampaikan waktu chatting kepada Pak Andreas pada waktu itu ya, pada pemimpin rohani kita. Ketika aku ada di dunia, Bapakulah yang memandu aku dan Dia juga yang merencanakan segalanya untukku. Aku bergerak sesuai dengan petunjuknya. Aku belajar untuk mematuhinya seperti yang kulakukan di surga. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan Yesus ini katakan, aku belajar untuk apa? Mematuhinya seperti yang kulakukan di surga. Jadi sebelum Yesus ada di muka bumi, tentunya Dia sudah ada di surga sebagai anak Yehova, pencipta langit bumi segala isinya. Itu bukan Allah Bapa surgawi, tetapi Yehova, yaitu Tuhan Yesus, Sang Anak, Sang Firman. Ini Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya, jelas sekali saudara ya. Aku tinggal di dalam daging keturunan Adam dan merasakan godaan dari dagingku sepanjang waktu. Ya saudara, karena apa? Karena dia sudah menanggalkan kealahannya. Dia menjadi manusia 100%, manusia sejati. Hanya bedanya dia tidak berdosa. Manusia yang tidak berdosa. Aku tahu persis bagaimana pengaruh dosa terhadap daging. Aku menanggung semua godaan selama hidupku di bumi. Aku menang karena tekad yang kuat untuk menaati Bapakku yang kukasihi di surga. Aku mulai hidupku dengan kasih-Nya di dalam hati dan pikiranku. Aku belajar untuk taat dalam situasi yang baru di bumi. Dikelilingi oleh godaan daging setiap hari. Aku juga merasa sangat canggung di awal pelajaran itu. Tapi kemudian aku menyesuaikan diri terhadap situasi baru itu dan menyerahkan diriku secara aktif kepadanya. Aku memakai waktu pagi hari untuk berdoa dan chatting dalam tanda kutip dengannya, berbincang-bincang saudara. Berkomunikasi setiap pagi hari. Itulah caraku mempertahankan ketaatanku kepadanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, selama hidupnya Yesus di muka bumi ini, Dia menjadi manusia biasa, menjadi manusia 100% karena sudah menanggalkan kealahannya. Oleh sebab itu, Dia juga menanggung semua godaan selama hidup di bumi, saudara.
Dia tahu persis bagaimana pengaruh dosa itu terhadap daging manusia, saudara. Dia tahu persis, dia ngalami. Sampai kemarin ya, waktu hari Selasa sempat saya tekankan bagaimana perjuangan Tuhan Yesus yang begitu dahsyat. Puncaknya itu di mana, saudara? Puncaknya adalah di Taman Getsemani, saudara. Di saat dia mau tundukkan kepala, dia sujud di hadapan Bapa, sekiranya boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Ini bukan hanya sekedar perkataan, saudara, tetapi ini pernyataan penyerahan diri, di mana perjuangan Yesus ini puncaknya di sini melawan daging dia, saudara. Dia mau menyerahkan kedagingannya mutlak, mematikannya, dan dia katakan, melainkan kehendakmu Bapa yang terjadi. Dia menggores kedagingannya, dia mematikan, benar-benar meremukkan kedagingannya, saudara, untuk muncul Sang Bapa surgawi itu berkuasa atas hidupnya. Diawali dari kemenangan Yesus terhadap dagingnya ini, dia mulai kuat menanggung segala sesuatunya, saudara. Cawan yang selama ini dia takutkan, dia hadapi. Walaupun kita tahu prosesnya tidak mudah, saudara. Dia harus dikhianati. Ini luar biasa sakitnya apabila dikhianati, saudara. Dia ditangkap, dia diejek, dia dihina, sampai kesudahnya dia harus mati tergantung di atas kayu salib, saudara. Ini suatu penyerahan yang luar biasa. Ini suatu perjuangan peperangan yang dahsyat, yang seharusnya saya dan saudara juga menyadari hal ini. Kita harus mengalahkan daging. Peperangan kita ini yang terdahsyat itu kita dengan kedagingan kita, saudara. Gimana? Di pikiran kita ini loh, ya. Tuhan Yesus pun selama di muka bumi, beliau hidup kurang lebih 33,5 tahun. Dia juga ngalami, saudara. Ngalami apa yang mungkin kita alami. Itu aja sebelum seberapa yang kita alami ini, saudara. Kira-kira seperti itu, saudara. Pengalaman hidupnya Yesus di muka bumi ini, saudara. Ya. Sampai dia mencucurkan darah dari keringat. Bayangin, saudara. Ya. Ini suatu perjuangan yang luar biasa melawan kedagingannya. Kita baca dulu, saudara. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Dia menyendiri, mengambil waktu, mengambil tempat tersendiri, saudara. Artinya apa, saudara? Dia memberikan sesuatu yang istimewa untuk waktu dan tempat dia berdoa, saudara. Ya, waktunya masih hari gelap, artinya masih belum bising, belum tercampur aduk dengan kericuhan bumi ini atau dunia ini, saudara. Dia mengambil tempat yang terpencil, artinya menjauh dari kawanan murid-muridnya, saudara, dan dia berdoa di sana. Dia mau mengkhususkan, mengistimewakan kehadiran Bapa di dalam hidupnya, saudara. Ya. Aku ingin mewujudkan diriku lagi seperti itu dalam kehidupanmu, hambaku. Ya, ini masih chatting dengan Pak Andreas, ya. Aku ingin bangun pagi-pagi untuk mendengarkan suaranya.
agar dapat untuk hari itu dengan sempurna. Sekarang Yesus mau merindukan melakukan seperti yang 2000 tahun beliau lakukan di saat hari-hari dia boleh bangun pagi, dia boleh mengambil tempat yang istimewa, dia boleh berdoa di situ, saudara. Itu melalui hamba-hambanya, melalui hidupnya orang-orang yang dipilih, saudara. Ya. Dia mau melakukan kehendak Bapa, tetapi melalui hidup saya dan saudara sekarang. Hambaku, begitu banyak yang harus dilakukan, tapi begitu sedikit waktu yang tersedia. Tetapi di atas persoalan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam satu hari itu, suara dan bimbingannya adalah yang paling penting bagiku setiap hari. Jadi Yesus yang ada di dalam kita ini merindukan senantiasa berkomunikasi dengan Bapa Surgawi, saudara. Ya. Jadi segala sesuatu dorongan-dorongan ini ternyata yang merindukan itu Tuhan Yesus yang tinggal di dalam kita untuk berkomunikasi dengan Bapa Surgawi, dengan Ibu Roh Kudus, saudara. Memang benar, kebutuhan waktu di bumi adalah alasan untuk bekerja cepat dengan sepenuh tenaga untuk melakukan banyak kehendaknya dengan sempurna. Sementara kita ada di bumi, waktu di bumi ini sangat terbatas. Tetapi dalam kerajaan yang kekal kelak, waktu menjadi tidak terbatas. Ya. Jadi kita merindukan saudara, kerajaan yang kekal. Di mana itu, saudara? Di langit baru, bumi baru, bukan di surga, saudara, tetapi di langit baru, bumi baru itulah nanti akan ada kerajaan yang kekal, saudara. Engkau dapat merasa aman dan damai hanya jika engkau mengalir dalam jadwalnya dan dalam perencanaan waktunya. Jadi kita boleh mengalir saja, kita senantiasa mengikuti kehendak Allah, waktunya Allah, saatnya Allah, mengalir saja. Aku melakukan apa yang seharusnya aku lakukan setiap hari sesuai jadwalnya, sesuai jadwal Bapa gitu maksudnya ya. Kadang-kadang aku perlu terburu-buru bila waktu mulai menekanku. Pekerjaan yang belum selesai harus didelegasikan kepada murid-muridku agar mereka yang meneruskannya. Jadi maksudnya apa yang belum dilakukan langsung diperintahkan kepada murid-murid waktu itu, saudara, ya, supaya bisa diteruskan. Nah, sampai dengan sekarang murid-murid Yesus ya, waktu Yesus naik ke surga, semua pekerjaan Yesus yang pernah dilakukan oleh murid-murid Yesus, termasuk saya dan saudara sekarang memberitakan Injil, membawa Injil damai sejahtera ini karena memang kerinduan Tuhan Yesus. Walaupun pada dasarnya, saudara, Yesus sendirilah. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ini ternyata Yesuslah yang melakukan di dalam kita, saudara. Yang mengerjakan segala sesuatu di dalam hidup kita ini ternyata beliau juga. Tetap Tuhan juga gitu loh. Aku melakukan apa yang seharusnya aku lakukan setiap hari sesuai jadwalnya. Ya. Kadang-kadang aku perlu terburu-buru bila waktu mulai menekanku. Pekerjaan yang belum selesai harus didelegasikan kepada murid-muridku agar mereka yang meneruskannya. Ya hambaku, engkau sekarang dalam situasi yang perlu diburu-buru sedikit agar cepat bertumbuh karena masa pertumbuhanmu sudah ditetapkan sebelumnya. Waspada dan pergunakan waktu yang tersedia secara efisien. Ya, hari-hari ini, saudara, ini tepat sekali kata-katanya bahwa sekarang perlu sedikit diburu-buru, saudara.
ada percepatan gitu loh, cepat sadar gitu loh, ya, cepat sadar, cepat mengikuti dengan peraturan-peraturan yang baru, dengan situasi yang baru, dengan tatanan-tatanan hukum yang baru, cepat kita ikuti, cepat kita sadari hal ini, dan kita boleh cepat bertumbuh gitu loh. Amin saudara. Hari-hari ini sungguh kebenaran firman Tuhan ini nyata saudara, supaya kita cepat bertumbuh, ada pertumbuhan yang dipercepat, ya, karena waktunya juga sudah sangat-sangat singkat saudara. Kita baca ayatnya, Roma 13 ayat 14 sampai 14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, karena tubuh atau daging ini pasti mempunyai keinginan-keinginan, dan keinginan-keinginan daging saudara itu tidak terpuaskan, tidak ada puasnya, tidak ada rasa puas saudara. Ya. Yang hitam pengen putih, yang putih berjemur pengen hitam, ya kan? Yang sudah memiliki mungkin rumah masih pengen rumah yang tingkat 2, yang tingkat 3. Pokoknya keinginan-keinginan ini tidak bisa puas saudara. Apakah salah mas atau pak kalau kita punya rumah? Enggak salah. Apakah salah kalau kita kaya? Enggak salah. Tetapi keinginan-keinginan untuk punya ini, entah punya rumah, entah pengen, keinginan, proses keinginan inilah yang salah di hadapan Tuhan. Karena dengan keinginan ini, orang melakukan berbagai cara, menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi keinginan. Dan keinginan ini, keinginan untuk apapun itu tidak akan terpuaskan saudara. Ya, garis bawah ini saudara. Jadi yang membuat salah, yang membuat tidak berkenan di mata Tuhan bukan masalah kita kaya atau enggak kaya, pinter atau enggak pinter, enggak. Pengen ini loh, keinginan untuk sesuatu ini yang salah. Ya. Jadi kita serahkan sama Tuhan, gitu loh. Oh Tuhan, terima kasih. Ya, segala sesuatunya Engkau yang memberi, segala sesuatunya dari Engkau, ya, oleh Engkau, kepada Engkau. Ya. Tanda zaman dan musim. Yang kedua saudara, membaca tanda-tanda zaman dan juga mengetahui musim adalah hal yang penting dalam kehidupan rohani di bumi ini. Kelalaian dalam hal ini akan berakibat ketinggalan waktu Allah dan kekecewaan besar, karena yang diharap-harapkan akan tiba ternyata sudah kelewatan saudara. Oleh sebab itu kita harus peka, harus bisa membaca tanda-tanda zaman, harus bisa kita mengetahui musim. Dengan apa saudara? Dengan kita senantiasa melekat sama Tuhan. Nanti dibukakan semuanya saudara, mengalir semuanya. Di saat Alkitab katakan tanda-tanda akhir zaman misalkan saudara, atau kedatangan Yesus, atau kedatangan anak yang kedua kali misalkan,
itu anak saja tidak tahu, tetapi saudara, Bapa memberikan tanda-tanda zaman, saudara, yang kita juga harus waspada. Kita harus tahu, oh ini sudah waktunya, oh ini sudah musimnya, gitu, saudara. Ya. Memang anak saja tidak tahu kapan itu, tetapi kita bisa melihat tanda-tanda yang terjadi di akhir-akhir ini, saudara. Ya, amin. Ini tanda zaman, saudara. Matius 16 ayat 2 sampai 3. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Nah, ini harus kita mengetahui, saudara. Dari mana kita mohon tuntunan terus, pengajaran terus dari keluarga Allah, saudara, supaya kita mengerti, supaya kita menyadari, saudara. Yeremia 8 ayat 7, kita lanjut. Bahkan burung ranggung di udara tahu musimnya, burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Ya. Jadi apakah kita kalah dengan burung, saudara? Ya. Kita harus mengerti hukum Tuhan. Kita harus menyadari, kita harus memiliki habit untuk kita itu berkomunikasi, berhubungan secara pribadi dengan Tuhan, supaya kita ngerti hukum-hukum Tuhan, kemauan Tuhan, pesan-pesan Tuhan, kehendak Tuhan, baik di dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga kita, baik di dalam keluarga besar RTM ini, baik kepada lingkungan di sekeliling kita, saudara. Ya. Mari kita mulai belajar dengar-dengaran suara Tuhan. Kita buat komunikasi yang intim dengan Tuhan, saudara. Markus 4 ayat 29, saudara. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Ya. Mereka tahu sudah masak atau belum. Kalau sudah masak, waktunya kayak mana? Kalau belum, bagaimana, saudara? Tahu musimnya, tahu waktunya. Lukas 20 ayat 10. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Ya, ini cerita tentang kebun anggur itu, saudara. Tetapi ini yang mau digarisbawahi adalah bahwa sudah tiba musimnya. Sang empunya kebun ini sudah tahu, oh ini musimnya, waktunya penggarap-penggarap itu store. Waktunya penggarap-penggarap itu memberikan atau bagi hasil, gitu loh, saudara. Ya. Saatnya sudah tiba, ini, saudara. Saat untuk suatu negara berlangsung, waktu untuk seorang raja berkuasa, waktu untuk Mesias mengajar di bumi, dan waktu ia harus diserahkan kepada orang berdosa, semua diatur dalam rencana yang ditetapkan di surga. Semuanya sudah diatur, saudara. Di surga itu sudah diatur sedemikian rupa, sudah ditetapkan secara garis besarnya. Ya, ingat, ini garis besarnya sudah diatur waktunya, saudara. Sudah ditetapkan, ini ada dalam rencana kerajaan surga tentunya. Waktu untuk orang mulai menyembah Allah dengan roh dan kebenaran, waktu untuk orang mati mendengar Injil sudah ditetapkan di surga. Mereka yang tidak mengerti waktu Tuhan itu akan tinggal sebagai pencemooh terus. Waktu untuk penuaian terakhir akan segera tiba. Yang tidak bersiap-siap tentu akan kena sabit, ya. Akan terbuang, artinya gitu, saudara. Ya. Jadi, saudara, kenali waktu Tuhan. Hari demi hari, waktu demi waktu, ini Tuhan sedang bekerja untuk kayak mana.
ya saudara ya. Jadi kadang ada memang hamba-hamba Tuhan atau saya mau sedikit ini ya, sharing sedikit tentang keberadaan orang-orang Kristen ini saudara ya, dalam kebenaran firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 2-3 saudara. Kita tambahkan dulu ya. Roma 10 ayat 2 dan 3 begini bunyinya saudara. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Seringkali ini tidak disadari oleh orang Kristen, saudara. Anak-anak Allah atau hamba-hamba Tuhan sepertinya berbuat baik, sepertinya berbuat seakan-akan ada di pihak Allah, tetapi oleh karena tanpa pengertian yang benar, mereka ternyata sedang melawan kehendak Allah, saudara. Dan ini waduh, nantinya sangat mengecewakan ya. Di saat mereka sadar bahwa oh ternyata selama ini yang dia lakukan adalah sedang melawan kehendak Allah. Ya. Kristen tetap Kristen, hamba Tuhan yes, melayani yes, tetapi di dalam tingkah lakunya karena dia melakukan tanpa pengertian, artinya juga tanpa ada instruksi dari Allah, tanpa ada dengar-dengaran suara Allah, mereka ternyata sedang melawan Allah, saudara. Ya. Mereka menjadi pencemooh. Oh itu sesat, itu sesat, itu sesat. Di saat di sini ada waktu untuk orang mati mendengar Injil. Ya. Dan seberapa banyak orang masih mengenal sesat. Padahal di dalam kebenaran firman Allah ya, ditulis dan kita baca berkali-kali, saudara. Kita baca lagi. Kita lanjut Daniel 7 ayat 9 sampai 12. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu, aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya, saudara. Nah ini saudara, ini penglihatan Daniel ya, yang dialami oleh Daniel, saudara. Bagaimana nanti binatang itu ya, yang bertanduk 10 ya, itu Abaddon, itu dibinasakan dan diserahkan kepada api yang membakar, neraka namanya ya. Dan semua kekuasaan binatang-binatang lainnya yang di bawahnya Abaddon itu dicabut, dan jangka waktu hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya dibinasakan juga seperti pemimpinnya, saudara. Matius 26 ayat 45 sampai 46. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat ya. Ini rangkaian doa Yesus di Taman Getsemani itu ya, saudara ya. Markus 14 ayat 41. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Titik. Selama berapa waktu? Cukuplah. Saatnya sudah tiba, lihat anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar
akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dari Yesus melakukan pelayanan itu, waktunya sudah tiba, saudara, bahwa penyembah yang benar ya, itu harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan itu dimulai waktu pelayanan Yesus itu, saudara. Setiap orang harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tidak tergantung waktu, tidak tergantung tempat, ya. Tidak harus di bait Allah gitu loh, tidak harus di sinagoge gitu. Tidak terbatas menyembah Allah itu, tidak terbatas jarak dan waktu itu, nggak membatasi lagi, karena secara roh gitu loh, saudara, ya. Menyembah dalam roh dan kebenarannya, saudara. Yohanes 5 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ini orang mati, saudara. Ya. Yohanes 5 ayat 25 ini mengatakan, Yesus mengatakan bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah. Jadi roh di dunia roh, orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya, yang meresponinya akan hidup. Tetapi kalau yang budek telinganya, yang artinya nggak meresponi, ya tetap di dunia roh orang mati itu, saudara, karena keenakan di situ kali, ya. Padahal di situ pusatnya kesengsaraan itu di situ, saudara. Tapi banyak roh orang mati yang tidak menyadarinya gitu loh. Lanjut, Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Dia tahu, sadar saatnya sudah tiba, waktunya sudah tiba, Dia pergi dari dunia ini kepada Bapa, saudara. Dia sadar akan waktunya. Wahyu 14 ayat 15. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada Dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Ini sekali untuk hari-hari ini, saudara. Jadi bersiap-siap, saudara. Bersiap-siap untuk masa ini. Saatnya untuk menuai sudah tiba, ya. Dan ini sedikit waktu lagi, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau mengajak saudara untuk cepat sadar, bertumbuh di dalam Kristus. Ayo nempel sama Tuhan. Jangan sampai leha-leha atau lenggang kangkung, ya. Bermanja-manja dengan keadaan seperti ini. Oh, maaf kata, bantuan di mana-mana, saudara, ya. Bantuan di mana-mana, kayak dipermanjakan, tetap ayo cepat nempel sama Tuhan. Amin. Saatnya dan waktunya, pergunakan sebaik mungkin. Ini momen yang istimewa bagi anak-anak Allah, saudara. Momen yang sungguh-sungguh harus kita ambil sebagai anak-anak Allah, saudara, ya, untuk cepat bertumbuh, untuk cepat mengalami pemurnian dan dimurnikan sedemikian rupa, untuk kita boleh tampil cemerlang duta-duta kerajaan Allah. Haleluya. Timing untuk tiap orang. Ada timing untuk setiap kejadian di ini, ada pula timing untuk setiap manusia di bumi. Itu sudah diplot di surga.
Tapi seringkali masih ditimbang dan dinilai apakah perlu diperpanjang waktunya atau dipersingkat. Seperti tadi saya katakan, secara garis besar sudah dirancang oleh surga, sudah dipastikan oleh surga. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan bagaimana atau perlu diperpanjang waktunya atau dipersingkat. Ini keputusannya mutlak di surga gitu, saudara. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti ada contoh-contoh firman Allah ya, bahwa semuanya ada di dalam kedaulatan Allah, saudara. Baik waktu kejadian di muka bumi ini ataupun waktu untuk manusia entah hidup atau mati di muka bumi ini ada di dalam kedaulatan dan kendali Allah mutlak. Apapun kejadiannya itu, saudara. Seperti pandemi COVID-19 ini juga ada di dalam rencananya Allah, ada di dalam kedaulatan Allah. Jadi jangan takut, saudara. Ini semuanya ada. Allah itu nggak pernah tidur ataupun nggak pernah menutup mata untuk kejadian ini gitu loh. Jadi kedaulatan itu ada di tangan Allah, saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita kembali kepada pokok anggur yang benar di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 5. Kalau lu keluar, lu nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu nggak bisa berbuat apa-apa kalau nggak nempel sama pokok anggur. Ya. Haleluya. Daniel 5 ayat 24 sampai 30. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas. Dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada masa itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu, saudara. Ya. Jadi penghitungan juga oleh Allah, pertimbangan juga oleh Allah, kedaulatan muka bumi ini, baik itu raja, baik itu suatu pemerintah, baik itu suatu negara, baik kejadian apapun, itu mutlak di bawah kekuasaan kedaulatan Allah, saudara. Ya, sampai yang terkecil sekalipun. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini suatu wujud kerendahan hati. Bagaimana pemazmur bilang, Tuhan, aku mohon ajari kami, ajari aku. Tuhan, kedaulatan ada di tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidupku. Ini proses, saudara, untuk kita itu boleh pikul salib, sangkal diri, pikul salib terus menerus. Kita sadar akan diri kita, kedaulatan di dalam hidup kita hanya Allah. Ya, pemerintahan yang berkuasa dalam hidup kita hanya pemerintahan Allah, saudara. Sadari itu, saudara. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Amsal 9 ayat 10 sampai 12. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Haleluya. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang
dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendiri orang yang akan menanggungnya. Jadi hikmat itu adalah takut akan Tuhan permulaannya, saudara. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Makanya adalah roh hikmat, roh pengertian. Roh hikmat itu roh takut akan Tuhan. Roh pengertian itu roh mengenal akan Tuhan, saudara. Ya. Itu semua roh, saudara. Hikmat ini adalah ciptaan Yehova yang pertama. Ya. Jadi semua permulaan ciptaan itu hikmat lah. Ya. Jadi saudara boleh mengerti nanti ketujuh roh Allah itu ya. Terus nanti kita belajar terus ya. Kita sudah lewati beberapa kali tentang tujuh roh Allah, nanti kita bisa ulang lagi, saudara, sampai dengan mengerti gitu. Ini mungkin 2012 dulu juga kita belum mengerti, 2013 juga belum mengerti apa maksud Tuhan, tetapi hari-hari ini pengertian demi pengertian mulai ditambahkan, saudara. Dengan pengajaran ini ada sesuatu yang baru yang ditambahkan dalam pengertian kita ya. 2 Raja-Raja 20 ayat 5-6. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Nah, ini Raja Hizkia mendapatkan belas kasihan Allah, diperpanjang umurnya sampai 15 tahun, saudara. Ya, pada dasarnya sudah selesai, tetapi diperpanjang, gitu loh. Ya. Jadi ini ada juga dalam kedaulatan Allah, saudara. Ada dalam waktunya Tuhan. Ya. Matius 24 ayat 22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ini tentang 7 masa kesusahan itu, saudara ya. Dan di masa paruh yang kedua, 3,5 masa itu, saudara, itu kesengsaraan sudah luar biasa. Karena Abaddon yang berkuasa di situ, saudara, sehingga si perusak, destroyer ya namanya, yaitu sang perusak itu, wah luar biasa dia melakukan atau memanifestasikan kuasanya di muka bumi ini, sehingga waktu itu dipersingkat oleh Allah, saudara. Kenapa kalau nggak dipersingkat, kira-kira tidak ada yang selamat gitu loh, kira-kira. Jadi Tuhan memperkirakan, oh kalau nggak dipersingkat nggak ada yang selamat. Ini kekejaman yang luar biasa gitu. Karena memang sang perusak ini, makanya waktunya dipersingkat. Oleh karena apa? Oleh karena orang-orang pilihan. Karena kasihnya Bapa terhadap orang-orang yang tekun, taat, setia di hadapan Tuhan gitu. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudara, kita boleh berguna, mempergunakan waktu ini sedemikian rupa berguna bagi orang lain. Seperti halnya sekarang, saudara, kita harus diam di rumah gitu ya. Ini bukan untuk kita sebetulnya, tetapi terlebih lagi kita bisa berguna bagi orang lain. Tanpa sadar kita mungkin bisa menyebarkan virus. Itu bukan virus COVID-19, tetapi virus flu biasa mungkin untuk sehingga orang lain imunnya turun karena ada virus itu, sehingga orang lain bisa terkena virus yang lain gitu ya. Mungkin COVID-19 karena imunnya juga sudah lemah ya. Seperti itu, saudara. Sehingga untuk memutus mata rantai itu dan untuk safety aman untuk sementara
kita tidak kumpul-kumpul dulu, kita tidak bepergian yang tidak penting dulu gitu ya. Seperti itu saudara ya. Itu kita nggak boleh egois, oh saya kan sehat, saya enggak. Tetapi kita juga biar hidup kita itu berguna bagi orang lain. Dengan duduk diam di rumah, kita juga digiring oleh Allah untuk senantiasa berdoa, bersyafaat ya, untuk berdoa menjalin dengan anak-anak, dengan istri, dengan suami saudara ya. Amin. Semangat, haleluya, puji Tuhan. Semangat saudara, semangat. Lukas 19 ayat 13, kita lanjut. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali ya. Ini menandakan kita untuk aktivitas ya saudara ya. Ini luar biasa ya. Kalau hari-hari ini kebenaran firman Tuhan ini disampaikan ya, ini mengokohkan kita ya, senantiasa boleh menjadi semangat buat kita saudara, untuk kita semakin nempel sama Tuhan. Kita sadar bahwa kita ini adalah anak-anak Allah ya, kita tidak perlu takut khawatir, kita tidak perlu istilahnya larut dalam situasi ini gitu ya. Tetapi mari bangkit, mari nempel sama Tuhan ya. Saat revival, nah ini saudara ya, ini bab terakhir di buku 12, saat revival. Karena memang hari itu ya, di tahun 2012 itu banyak orang yang bilang akhir zaman lah di situ saudara ya, sehingga mendukung saat revival ini boleh tertulis di sini saudara. Aku ingin engkau melihat panen yang sudah terbuka di depanmu. Kali ini engkau akan menuai yang telah kau tabur sejauh ini hambaku. Ya, di masa lalu tampak semua yang engkau bicarakan ditolak dan disangkal hamba-hamba Tuhan di sekitarmu. Betul Tuhan ya, ditolak, disangkal, dicemooh, dikata-katakan sesat saudara. Tetapi engkau akan melihat itu berubah hambaku ya. Engkau mulai diharapkan oleh mereka. Banyak orang telah membaca situs web revival dan diubah olehnya. Aku akan membuktikan bahwa ini benar. Banyak orang akan memesan buku-bukumu untuk belajar tentang kebenaran yang kau miliki. Banyak yang akan mulai mencari alamat situs web revival. Sekarang waktunya telah datang bahwa hal-hal lama itu mulai berubah. Amin saudara. Oh luar biasa ya. Sekaranglah waktunya telah datang bahwa hal-hal lama itu mulai berubah saudara. Orang-orang yang dulunya menolak, orang-orang yang dulunya antipati tentang tim revival, tentang pengajaran revival ini, mulai mencari saudara. Oh itu betul, oh aku mau belajar lebih dalam lagi, bener enggak ini. Mulai tertarik saudara, mulai orang buka situs, bukan hanya di Indonesia ini, tapi di dunia ini orang mulai buka web revival saudara. Oh luar biasa saudara. Dan mulai banyak jiwa-jiwa, banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Allah yang mulai berbalik dari pengajaran-pengajaran yang dahulu, dari doktrin-doktrin gereja, dari doktrin-doktrin yang diajarkan bapak-bapak gereja pada waktu itu, mulai berbalik kembali kepada Alkitab, kembali kepada pewahyuan, kembali kepada mengandalkan mendengar suara Tuhan saudara. Seperti yang diajar di revival ini saudara. Haleluya, puji Tuhan saudara. Waktunya akan datang bahwa hal-hal lama itu mulai berubah, mulai dicari kita, mulai orang banyak yang datang, mulai konseling, mulai bertanya bagaimana ini, saya mempunyai masalah seperti ini, jalan keluarnya bagaimana. Mereka nggak mendapati jalan keluar, kita menjadi jawaban saudara. Revival ini menjadi jawaban, pengajaran ini menjadi jawaban saudara. Amin. Dan banyak menolong banyak orang saudara.
Yohanes 4 ayat 35 sampai 38. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Penuai menerima upahnya, saudara. Ini percepatan, saudara. Dikatakan 4 bulan lagi tibalah musim penuai, tetapi aku kata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kita kembali kepada Bapa Surgawi. Amin. Kita yang membawa ini, kita yang membawa untuk mendengarkan suaraku dan tahu bagaimana cara untuk mentahirkan bait Allah. Ya. Dan sekarang engkau juga tahu cara untuk chatting denganku dan ke-6 roh yang lain. Ya, tadi udah saya singgung ke-7 roh Allah ini ya. Mereka akan memberimu kunci dan cara-cara jauh lebih luas daripada sebelumnya. Aku ingin semua kekayaan yang diberikan kepadamu itu dibudidayakan. Kekayaan hikmat, saudara. Ya, kekayaan pengajaran, kekayaan pewahyuan, tentu akan banyak dituntut juga darimu, ya saudara ya. Jadi sebetulnya pengajaran ini lebih daripada kaya materi dunia, saudara, tetapi melampaui segala ukuran. Ya, tentunya ukuran di muka bumi ini pun terlampaui. Kalau dulu kekayaan diukurkan oleh Salomo, sampai dengan saat ini belum ada yang bisa menyamai kekayaan Salomo di muka bumi ini, tetapi lebih daripada Salomo, saudara. Kekayaan yang melampaui segala ukuran, saudara. Kalau ukuran yang tertinggi itu ukuran kekayaan Salomo, ini melebihi kekayaan Salomo, saudara. Luar biasa. Lukas 12 ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya, bukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ya saudara ya. Jadi lebih banyak kita mengerti, mendapatkan pengertian, mendapatkan pewahyuan, kita juga lebih banyak dituntut. Kalau orang lain salah mungkin menipu atau apa yang besar kelihatannya, itu masih belum apa-apa, ya, hukumannya masih ringan, saudara. Tetapi kita hanya salah sedikit saja, wah, kita sudah dihukum, kita sudah mendapatkan konsekuensi yang mungkin lebih berat, saudara. Kenapa? Karena kita mengerti, kita sudah tahu kebenaran, ya. Jadi lebih hati-hati, lebih waspada, lebih lagi, saudara, untuk kita menyendengkan diri, bersandar saja sama Tuhan, saudara. Amin, saudara. Benar hambaku, tapi itu berarti engkau memiliki kesempatan lebih besar untuk mendemonstrasikan keberadaanku sendiri di dalam kamu, bukan? Ya. Tapi demonstrasi Allah melalui hidup kita, saudara. Memang engkau harus terus berjalan denganku dengan iman. Itu satu-satunya jalan. Katakan kepada mereka bahwa waktu adalah faktor penting dalam lomba. Kita semua harus berlari dalam perlombaan, bukan? Aku telah melakukan bagianku dan sekarang giliran kalian semua berlari dalam perlombaan yang sama. Mengetahui waktumu setiap saat, juga membaca musim-musim yang sedang berlangsung adalah amat penting. Berharap hal-hal di masa depan juga penting dalam rangka untuk mengarahkan jalanmu menuju harapan itu, saudara. Ini harapan Tuhan untuk
bagianku. Sekarang bagian kita, saudara, berlari dan berlomba, ya, seperti yang Yesus pernah lakukan. Oleh sebab itu, saudara, saya sangat senang sekali dengan lagu yang sering ku tak mengerti itu. Di situ ada kata-kata begini, saudara. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ya. Jadi kita tinggal mengikuti jejak-jejak Tuhan yang Dia tinggalkan gitu. Dia itu seakan-akan pembuka jalan di hutan belantara gitu. Buka jalan, tinggal kita mengikutinya. Amat ringan kalau kita mau nurut mengikuti. Kita nggak perlu lihat kanan, lihat kiri, tetapi kita nurut saja mengikuti ini jejak Tuhan. Ini loh. Mau turun ya turun, mau naik ya. Ini licin sedikit nggak apa-apa, ini jejaknya Tuhan. Ada kerikil-kerikil sedikit yang tajam mungkin, ini yang Tuhan pernah lalui, kita lalui saja. Kalau kita nempel, nurut saja sama Tuhan dan mengikuti jejak Tuhan, ya. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Dan selanjutnya, saudara, ya, ini luar biasa. Dan mari sadari terus keberadaan kita sebagai anak-anak Allah. Kita boleh melihat waktu, kita boleh melihat musimnya, saudara. Mari terus, di saat kita nempel sama Tuhan, kita mengikuti waktunya Tuhan, apa yang saat ini sedang terjadi, dan kita bisa bahkan yang ada di dalam kita untuk melakukan berbenah diri, cepat tanggap, cepat mengkondisikan diri dengan tatanan-tatanan baru, dengan hukum-hukum yang baru. Haleluya, puji Tuhan. Dan kiranya pengajaran malam hari ini bisa memberkati kita semua. Saya percaya, saudara, kita semakin mendapatkan hikmat pewahyuan yang luar biasa. Tetap semangat, jangan khawatir, tetap bersuka cita di dalam Tuhan, tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk pengajaran pada malam hari ini. Biarlah pesan-pesan Tuhan bisa kami tangkap sedemikian rupa, untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga boleh memandang kedaulatan Allah itu ada di dalam hidup kami, berkuasa di dalam hidup kami. Terima kasih hari ini, dan selanjutnya kami mau serahkan kehidupan kami ke tangan kuasa Tuhan. Dengan situasi ini kami boleh senantiasa menyandarkan hidup kami. Kami juga memberkati keluarga kami, anak-anak kami. Kami juga berkati bangsa kami berkati pemimpin-pemimpin kami yang bangsa kami berkati setiap tim medis, setiap guru, setiap dokter-dokter, setiap perawat-perawat. Oh, terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Biarlah semuanya ada di dalam kendali Allah, ada di dalam maksud dan tujuan Allah. Segala sesuatunya terjadi bagi kebaikan setiap kami, bagi pemurnian setiap kami, anak-anak Allah. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.